Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamdi wal mahmudi wal liwa'il ma'bud. سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حضرات العلماء الكرام وأساتذة المحترمين, Bapak Ketua Masjid Jami Al-Hikmah dan pengurus, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat kepada mereka seluruhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Malam hari ini kita dalam rangka Al-Isra wal Mi'raj, betul? Al-Isra wal Mi'raj. Memang Masya Allah, ketika tadi pagi saya berada di luar, ada salah satu teman saya meminta untuk bisa dikatakan hadir di tempat tugas, mau nggak mau. Ini juga saya mengharapkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, selesai saya turun, saya langsung berangkat naik mobil lagi. Nggak apa-apa lagi dulu, karena ini jadakan, ya karena ini jadakan yang memang ketika Mama alam mengadir begitu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak takdirkan, tidak jadi. Jadi perkara Al-Isra dan Mi'raj Ibu itu ketentuan Allah. Isra dan Mi'raj bukan ketentuan manusia seperti saya sekarang. Belum ada takdir saya dari kemarin untuk saya ada di tempatnya. Padahal biasa ketika untuk meminta Isra Mi'raj 2, 3 atau bahkan 5 bulan sebelumnya ada permintaan. Tapi bisa ya, beberapa jam tahu-tahu saya bisa di sini. Ada apa di balik itu semuanya? Ada takdir. Mau dibilang apa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur, bukan tertidur, dalam keadaan tidur. Dalam satu riwayat di Masjidil Haram, dalam satu riwayat beliau tidur di rumah bibi beliau Ummu Hani. Betul ketika itu malaikat Jibril alaihissalam mengajak beliau untuk Isra. Yang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Memperjalankan. Bagi Rasulullah tidak ada capeknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita terkadang ketika mau berangkat ibadah haji dan atau umrah capek di perjalanan. Dari Jakarta menuju King Abdul Aziz bisa 9 atau 10 jam capek, Masya Allah. Atau bahkan terkadang kalau misalnya itu ada yang delay dan sebagainya, capek lagi. Belum lagi ketika kita dari masing-masing kota kita capek lagi untuk mempersiapkan. Tapi itu kan usaha kita. Sementara Isra dan Mi'raj itu adalah usaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memperjalankan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang perkara Isra dan Mi'raj tidak perlu kita pikirkan. Sebagian orang tidak mempercayai tentang adanya Isra dan Mi'raj. Mereka para ulama-ulama mengatakan orang yang tidak percaya dengan Isra kafir. Kenapa?
berangkat ke pesantren untuk jenguk anak, mengasih rambutan. Tahu-tahunya sampai di rambutan di situ ada semut. Dia sampai pesantren, oh ada semut. Padahal kan niat ibu ngasih rambutan, bukan ngasih semut, betul nggak? Betul. Tapi semut kenapa ada? Karena ada di rambutan. Nggak ada itu semut. Karena ada di rambutan, tahu-tahu udah sampai di pesantren, perjalanan sampai kita naik pesawat atau naik kereta atau naik mobil sampai. Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian yang sangat luar biasa yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan bahkan tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban kepada mereka para malaikat sebelumnya. Ini khusus yang disebut dengan Habibullah wa Habibur Rahman. Kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak ada gelar kekasih kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada gelar kekasih kecuali Nabi Muhammad. Kalau kita lihat Nabi Allah Adam, gelarnya Abul Bashar, bapaknya manusia. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya mereka para nabi. Nabi Allah Musa Kalimullah yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Isa yang disebut dengan Ruh Allah. Nabi Allah Isa yang disebut dengan Rohnya Allah. Nabi Muhammad apa dia? Yang mana? Nabi Muhammad apa gelarnya? Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disebut dalam kekasihnya Allah berarti lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Lebih tinggi daripada bapak moyangnya Nabi Allah Adam, bapak moyangnya Nabi Allah Ibrahim, bapak moyangnya Nabi Allah Ismail. Lebih istimewa daripada Nabi Allah Musa, lebih istimewa daripada Nabi Allah Nuh, lebih istimewa daripada Nabi Allah Isa, dan lebih istimewa daripada mereka para nabi dan rasul sebelumnya. Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih Allah Akbar. Ibu masih ingat nggak? Dulu ketika ibu dikasih buah atau dikasih kesejukan dari kekasih ibu yang sekarang pada akhirnya namanya suami ibu. Ingat nggak ibu? Ingat. Dikasih suraman. Ingat nggak? Surat cinta, surat pertama. Ingat nggak? Bahkan terkadang itu surat cinta yang pertama kita terima ya, hafal sampai sekarang. Sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, betul nggak ibu? Hafal. Kenapa? Pertama kali. Ini baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Pertama kali betapa kenangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terakhir. Pertama, cinta pertama memang tidak pernah pudar. Ingat kalau dia dapat cinta kedua, lupakan cinta pertama, jangan diingat-ingat lagi, nanti dosa. Betul ya ibu? Ya ini pertama semuanya ada kata-kata cinta pertama atau cinta kedua kalau udah nikah. Ini artinya saya cuma sekedar ngomong betapa kalau misalnya kita mendapat risalah atau dapat surat dari kekasih kita, kita ingat semuanya. Semua keadaan yang kita dapati dari awal sampai akhir dari cinta, dari kalau misalnya zaman dahulu belum ada HP, itu surat dari Allah. 1 surat, 2, 3 surat, 4, 5, 6, semua, atau bahkan sampai 10 surat, atau bahkan sampai 100 surat. Betul nggak bapak-bapak? Ingat nggak? Benar. Karena memang belum ada di zaman dahulu. Dan semuanya ingat bapak-bapak, ingat ketika di surat pertama dari Allah belum dibalas lagi sama dia. Surat kedua belum dibalas lagi dia. Dia ingat, dia betul-betul ingat, dan ibu-ibu juga ingat. Oh, jam segini belum saya balas, nanti di jam begitu juga belum saya balas, di tanggal segini juga belum saya balas, belum ingat. Tapi ketika sudah mulai ada surat, kemudian ada tulisan dari ibu-ibu, mulai ibu-ibu ingat dari pertama itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ingat semua. Padahal kita nggak pernah hafal Al-Quran. Betul ibu? Kita nggak pernah hafal Al-Quran, nggak pernah hafal hadis. Tapi surat itu yang datang dari kekasih kita dari yang pertama 2, 3, 4 sampai 100 atau bahkan sampai surat 200 semuanya ingat. Kenapa? Ada rasa cinta kita. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betapa cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas
semuanya beliau ceritakan kepada mereka orang-orang yang ada di Makkahul Mukarramah. Kemudian ketika itu beliau meriwayatkan kejadian-kejadian yang ada di dalam Isra dan Mi'raj. Dari mulai beliau berangkat dengan malaikat Jibril, yang kemudian didampingi oleh malaikat Mikail, mengenakan burak namanya. Dan ini adalah hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalam syariat Islam disebut dengan kinayah. Ketika seseorang mau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, kalau kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, bagaimana mungkin kita mau dekat dengan Allah tapi tanpa dengan sebab? Sebab Nabi Muhammad mau berjumpa dengan Allah dengan Jibril, dengan malaikat Mikail, dengan burak namanya. Kalau Allah mau, Nabi Muhammad langsung kepada hadirat Allah, bisa nggak jemaah sekalian? Ibu, kalau Nabi Muhammad mau langsung kepada Allah, langsung bisa nggak? Bisa saja. Tapi yang sudah Allah siapin, Allah sudah mempersiapkan ini ada namanya sabab, yang namanya malaikat Jibril, namanya malaikat Mikail dan burak. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengundang kepada nabinya Nabi Muhammad, ada yang secara langsung bisa saja. Bisa. Tapi ini kan yang namanya proses. Kita mau kaya nggak berusaha, kan lucu. Sebenarnya kalau Allah punya kuasa, kita yang tadinya miskin tahu-tahu jadi kaya, bisa nggak jawaban? Bisa. Allah Maha bisa, Allah Maha tahu. Tapi Allah menghendaki proses. Kalau nabinya adalah kekasihnya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju kepada hadirat Allah, Allah kasih sebab. Di situ ada malaikat Jibril namanya, di situ ada malaikat Mikail namanya, di situ ada burak namanya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum menghadap kepada Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada mereka para nabi dan rasul sebelum menghadap kepada Allah di Baitul Laham atau di Baitul Maqdis. Ini proses di mana Allah menghendaki keberhasilan semuanya dengan proses. Orang miskin mau kaya, proses. Orang bodoh mau alim, proses. Kita sholat mau khusyuk, proses. Kita mendekat kepada Allah, kita mau membersihkan diri kepada Allah, proses. Ibu mau merasakan nikmat kelak nanti di bulan suci Ramadan, proses. Bagaimana mungkin kita mau merasakan nikmatnya Ramadan? Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Dan mereka kaum salihin di bulan Rajab sudah merasakan nikmatnya Ramadan. Kaum salihin mereka berada di bulan Rajab sudah merasakan nikmatnya Ramadan. Dari awal Rajab merasakan syahdunya Ramadan. Di awal bulan Rajab sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah selalu berdoa, dan dalam doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan tadi. Sampaikan kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Tapi sebelum Allah menyampaikan kita menuju Ramadan, di situ ada bulan yang namanya Rajab dan Sya'ban. Persiapan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 27 Rajab, yang persis di 27 Rajab, ya kalau misalnya kita lihat secara kalender sekarang kita persis di malam Sabtu, betul kan? 27 Rajab itu adalah malam yang paling indah bagi Rasulullah karena langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi Rasulullah Muhammad. Tapi malam yang terindah buat kita umat baginda Rasulullah itu adalah malam lahirnya Nabi Muhammad. Ibu-ibu tahu malam lahirnya Nabi Muhammad kapan? Ya, Senin. Kemudian terus tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 12 Rabiul Awal tahun Gajah itu adalah hal yang paling agung buat umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di situ dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya itu adalah bulan
beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib yashuful habib. Kekasih berjumpa dengan kekasihnya. Itulah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib yashuful habib. Di mana 27 Rajab langsung berada di atas Sidratul Muntaha. Karena sekalian yang kita mau pahami sekarang ini, Rajab, kita tidak merasakan indahnya Syaban sebelum kita Rajab. Kita tidak bakal merasakan indahnya Ramadan sebelum Syaban. Makanya tadi saya katakan, mereka para ulama-ulama saleh merasakan nikmat di bulan Rajab seakan mereka sudah memasuki bulan Ramadan. Mereka sudah bahkan setiap malamnya nangis di hadapan Allah. Kenapa sudah merasakan Ramadan? Kita ketika masuk Ramadan betapa nikmat, betapa jahil jamaah sekalian. Yang tadinya ada sinetron, malas kita nonton sinetron. Betul ya Ibu? Betul ya Ibu? Ibu Rajab masih sering nonton sinetron kan? Masih. Sekarang enggak. Sekarang di TV udah kagak ada gambarnya. Konyolnya semut doang. Sering nonton sinetron enggak Ibu? Nonton. Ya sering di rumah. Sekarang mah kagak Ya, nonton sinetron sekarang jarang, tapi TikTok. Ini. TikTok mah jarang. Artinya nih, kalau kita lagi merasakan dekat dengan Allah, yang kayak gitu kita nggak suka. Kenapa di bulan suci Ramadan kita harus nonton? Kenapa di bulan suci Ramadan banyak anak-anak muda yang sering sebelumnya ke XXY, yang sebelumnya sering nonton ini dan itu, kemudian ketika di bulan suci Ramadan males? Kenapa? Dia merasakan nikmatnya Ramadan. Orang kalau sudah merasakan nikmat luar biasa, lupa dengan yang lain. Pengantin baru. Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya itu pengantin di kampung-kampung, dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam dia berada di pelaminan. Betul gak? Betul. Mungkin kalau di gedung paling cuma 2 jam, 3 jam. Gak capek. Gak capek. Cuma bayaran dia belum capek. Tapi kalau misalnya lihat pengantin di kampung-kampung, dari pagi, siang, sore, dan malam, mereka capek gak pengantin baru? Ya. Nikmat. Orang yang pengantin baru nikmat. Duduknya aja nikmat. Sampai terkadang boleh jam berapa? Jam 12 malam dia lupa. Dia lupa jam 12 malam, dia pikir masih jam 12 siang. Allahu Akbar, saking nikmatnya. Duduk bersanding bersenda gurau, nikmat kita kaum muslimin begitu juga kepada Allah. Kalau tadi dikatakan mereka kaum salihin, kalau berada di bulan Rajab sudah merasa dekat kepada Allah, sudah taubat kepada Allah, istighfarnya mereka sudah memperbanyak. Ini yang disebut dengan seorang muslim. Seorang muslim bukan berarti ketika dia berada di bulan Ramadan kemudian dia baru ingat kepada Allah. Salah. Fenomena yang salah dan yang tidak boleh dipraktikkan mulia seperti itu. Kalau kita mau muslim, mau kita mau benar, dan kita sebagai umat bagi Rasulullah, dari mulai Rajab kita sudah ingat kepada Allah, bahkan kita sudah totalitas. Saya ingat betul, di mana kakek-kakek saya atau guru-guru saya dulu bilang dalam bahasa kebetawian, lu nggak apa-apa, lu cari dunia habis-habisan. Nanti ingat di bulan Rajab, Syaban dan Ramadan, lu ingat kepada akhirat. Lu ingat akhirat. Nggak ada masalah sebelumnya, artinya lu kerja habis-habisan. Tapi di bulan Rajab, Syaban dan Ramadan, lu ingat akhirat. Ini kelihatannya bahasanya mungkin bahasa kasar, dan ucapan lu. Nah, ucapan lu kalau dalam bahasa Jawa mungkin dalam ucapan sampai. Tapi di sini ada filsafat tertinggi buat kita. Di mana orang-orang tua kita mengajarkan di bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan totalitas kita beribadah kepada Allah. Stop kita melakukan hubungan dalam duniawi. Cerai kita dalam permasalahan duniawi. Kalau misalnya tidak mau cerai, berarti duniawinya kita tinggalkan sedikit. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Kenapa? Persiapan. Kalau kita mau di bulan Ramadan kita langsung baca Quran, tidak akan bisa.
Kita ketika di bulan suci Ramadan kemudian kita memperbanyak salat di bulan suci Ramadan tidak akan bisa. Ketika kita di bulan suci Ramadan kemudian kita beristighfar di bulan suci Ramadan tidak bisa. Kenapa belum ada pemanasan? Bagaimana ada orang main bola, ada pemanasan yang ada serius, yang ada sakit. Baru mau main volley, baru mau main bulu tangkis, tapi dia nggak pemanasan. Sakit. Salat begitu juga kita diajarkan adanya salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada qabliyah, namanya pemanasan. Ada duha, namanya pemanasan. Ada salat isyraq setelah salat subuh, sekira-kira 1 jam setelah salat subuh ada namanya isyraq. Setelah salat isyraq kemudian ada duha. Setelah duha itu ada zuhur. Dan sebelum kita salat zuhur yang wajib itu pemanasan salat-salat sunnah yang ada. Bagaimana kita mau merasakan zuhur dengan khusyuk, asar dengan khusyuk, maghrib dengan khusyuk, isya dan bahkan subuh dengan khusyuk tanpa kita menjalankan salat-salat sunnah yang ada. Sementara dia mengatakan, kok salat saya tidak khusyuk? Iya benar, karena tidak ada pemanasan. Kok salat saya kelambang? Iya benar, karena tidak ada adab. Adabnya apa? Salat ketika kita mau mendirikan salat yang fardu kita berdoa kepada Allah. Kita tidak ada doa di situ. Nah, wajib ini adalah persiapan kita untuk berada di bulan Ramadan. Jadi ketika kita berada di bulan Rajab, persiapan kita untuk mengenal Isra dan Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hari-hari kemarin apa yang sudah kita amalkan jemaah sekalian? Saya mau nanya ibu-ibu, amalan ibu-ibu yang paling canggih kemarin dari awal Rajab sampai sekarang apa ibu-ibu? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina Makan. Daripada ada orang masuk tak baca doa. Ini Rabbi firli walhamdulillah alayya Allahu Akbar. Ini amalan seorang muslim. Ada orang muslim baca Allah aneh. Orang muslim aneh. Kalau ditanya tentang politik gitu, tentang politik gitu persis. Siapa sekarang yang mau mencalonkan presiden gitu? Siapa yang mau mencalonkan gubernur? Yang bakal menjadi wali kota dia tahu, yang bakal menjadi camat dia tahu, yang bakal menjadi lurah dia tahu, bahkan yang bakal menjadi RT dia tahu. Hebat. Rupiah 15.000 sekian, hebat. Ekonomi dia tahu tentang berita tentang Turki dan Suriah terbaru, hebat. Berita tentang suasana ekonomi ke depan tahu, politik luar biasa, budaya hebat. Apa yang sedang kau lakukan sehingga tahu? Aneh? Muslim. Tapi amalan Muslim di bulan Rajab dia lupa. Dia selalu ingat dengan HP yang dia jadikan patokan adalah dunianya. Boleh tentang dunia, dunia cuma sekadar di tangan kita jemaah sekalian. Dunia bukan di kaki atau bukan di hati apalagi. Dunia cukup sekadar di tangan. Apakah mereka para nabi dan rasul? Tidak ada yang kaya. Justru nabi dan rasul Nabi Allah Sulaiman adalah nabi yang paling kaya. Manusia yang paling kaya sepanjang sejarah. 2/3 dunia dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman. Bu, ibu, ada orang kaya di sini dia memiliki ini kamu apa namanya? Di mana Timur Ciledug ada di antara bapak yang mempunyai kekayaan 1 Ciledug penuh semuanya. Tidak ada. Saya nggak yakin. Sama. Iya, ibu nggak yakin, saya juga nggak yakin. Kenapa ibu ngomong apa tadi? Ibu ngomong apa? Pak Camat. Cuma jalan keluar sebelah situ bukan punya camat. Ya kan? Depan masjid itu bukan punya camat. Ya kan? Betul nggak? Walaupun jadi camat dia cuma paling dia punya beberapa hektar.
Andaikan dia lurah, paling dia cuma beberapa hektar. Andaikan lurah, paling dia mempunyai beberapa hektar. Atau dia bahkan presiden sekalipun, paling dia mempunyai beberapa kota. Tapi ini Nabi Allah Sulaiman 2/3 dunia. 2/3 dunia dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman, tetapi beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut akan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari kekuatan beliau, beliau keluar dari singgasana beliau hobinya dulu kepada mereka orang-orang miskin. Yang beliau mengatakan miskin jalis miskin. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Kemudian mereka mengatakan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau seorang Nabi dan Rasul, engkau orang paling kaya, kemudian engkau duduk dengan kami orang-orang miskin? Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Miskin jalis miskin, orang miskin duduk orang miskin. Semuanya yang ada di sana makannya luar biasa, setiap hari bahkan setiap saat pesta. Tapi Nabi Allah Sulaiman yang beliau makan cuma sekedar akan itu ada ikan gesek kalau kita lihat. Ikan gesek. Ikan gesek. Orang paling kaya makan ikan gesek. Sama. Makannya jam 12 malam. Sakit. Makannya jam 12 siang masih. Wah, itu orang Indonesia. Nabi Allah Sulaiman orang paling kaya tuh kan? Itu Nabi Allah Sulaiman belum dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma sekedar mempunyai kekayaan sedikit, kita lupa kepada Allah. Siapa Nabi Allah Sulaiman? Siapa Nabi Allah Daud sebagai seorang Nabi dan Rasul? Sallallahu alaihi. Kita lupa tentang sejarah. Mereka para wali, mereka Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Sani. Itu kalau misalnya beliau mempunyai tamu, dan seharinya saja bisa beliau memotong 2 ekor unta untuk tamu-tamunya. Untuk tamu dan satu hari beliau memotong 2 ekor unta. Orang yang paling kaya sekalipun ketika kedatangan tamu belum tentu untuk memotong 2 ekor unta, bahkan apalagi ini adalah setiap hari. Mereka mendapatkan kekayaan. Para Nabi dan Rasul banyak yang kaya walaupun banyak yang miskin. Para wali banyak yang kaya walaupun banyak yang miskin. Tapi andaikan mereka kaya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh. Mereka enggak butuh dengan kekayaan. Enggak butuh dengan harta sedikit pun. Karena harta sudah dijadikan cuma sekadar di tangan atau di kaki, tidak di dalam hatinya mereka. Satu waktu Sayyidina Imam Abdul Hasan Asy'ari, ini jamaah sekalian, beliau mau berguru. Ketika beliau mau berguru dan penantian dan pencarian beliau untuk mencari guru, beliau tidak dapati orang-orang yang sangat ahli dan bisa mengamalkan ilmu. Karena orang ahli belum tentu mengamalkan ilmu. Ulama-ulama belum tentu bisa mengamalkan ilmu, walaupun katanya ulama. Entah itu profesor doktor, entah itu kiai besar, belum tentu bisa ngamalin ilmu, tergantung. Beliau lihat ini ulama benar ilmunya banyak, tapi nggak ngamalin ilmu. Satu waktu berjumpa dengan seorang alim besar, tapi minumnya dari sebelah kiri. Kalau minum dari sebelah kiri berarti bukan alim. Ilmunya banyak, tapi minum dari sebelah kiri, dia tidak menjalankan sunnah Rasul. Lihat. Imam Abdul Hasan Asy'ari pencarian beliau mencari guru tidak dapat, tapi tidak sekonyong-konyong kemudian beliau mendapatkan guru yang sempurna. Mencari lagi sampai pada akhirnya orang-orang berbicara bahwa di kota ada salah satu kota ada seorang alim besar yang mengamalkan ilmu. Datanglah beliau ke kota tersebut. Sampai di kota tersebut bertanya di mana rumah alim yang mengamalkan ilmu, kemudian diarahkan ke arah istana. Ketika itu beliau masih ikut akan aturan. Beliau ke rumah sang alim tersebut, rupanya rumahnya lebih besar daripada istana. Bingung, kok dia itu kaya? Ada apa dia? Iya sih. Sebentar saya mau itu. Kekayaannya Masya Allah, semua Masya Allah, luar biasa, lebih daripada istana.
Datang ke sini karpetnya, masya Allah. Datang sana lagi karpetnya, masya Allah. Akhirnya beliau mau pulang, nggak jadi mau belajar. Kalau misalnya kayak gini, kok kiai kayak begini? Ya, saya nggak mau belajar sama kiai tersebut. Mau pulang. Ketika mau keluar, dipanggil sama saya dulu. Keluar. Sini. Engkau mau lagi? Tahu keluar lagi. Iya guru. Kalau udah mau lagi, engkau ikut. Baca dulu, ayo ikut. Kalau sebelum engkau mengaji ikut aku, kemudian diajak panorama keindahan alam yang ada. Mereka di tempat orang kaya ini dan itu. Oh, di tempat-tempat kalau misalnya kita sekarang tempat-tempat wisata, masya Allah semua macam. Selesai sampai rumah, alhamdulillah kata, bagaimana pendapat engkau? Aku merasakan kok aku ngaji dia begini wahai guru. Ini kan kekayaan dunia. Bukankah dalam syariat Islam kita nggak boleh terhipnotis tentang kekayaan dunia? Kalau Nabi Muhammad SAW masuk surga, tapi nggak pernah terhipnotis tentang surga. Beliau melihat keindahan alam, tetapi beliau nggak pernah mau memiliki keindahan alam. Itu Nabi Muhammad. Itu yang seharusnya dijadikan sebagai seorang guru, wahai guru. Ya benar. Sebelahnya duduk. Biasanya bukan dia. Walaupun aku memikirkan tidak terbersih di dalam diri itu semuanya hanya ada di dalam tanganku semuanya. Itu semuanya bakal aku sedekahkan buat mereka. Kaum muslimin yang ada macam. Lihat. Artinya bagaimana? Sebelum kita menghadap kepada Allah, bagaimana kita jadikan harta kita jadikan seluruh yang kita miliki buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatunya milik Allah dan semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan berarti seluruh yang kita miliki untuk Allah kemudian kita wakafkan. Tidak, kita tidak pernah terperdaya dengan dunia. Permasalahannya kita tidak boleh terperdaya dengan dunia. Kita tidak boleh terperdaya dengan kajian yang kita miliki walaupun kita seorang doktor besar. 5 kali kita menjabat seorang doktor, kita orang paling pintar rupanya. Atau kita mendapatkan profesor hebat, kita mendapatkan guru besar, walaupun kita sudah seorang jenderal bintang dan hebat, kemudian kita menjabat sebagai orang-orang pembesar di kampung halaman kita, itu sebenarnya amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki di sana dan di sini itu semuanya amanah. Bagaimana itu semuanya untuk wacana wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jadikan itu semuanya wasilah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dikatakan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra dan Mi'raj beliau capek, jamaah sekalian. Dalam dakwahnya, masya Allah, semua masya Allah beliau mau dibunuh. Keluarga-keluarganya diboikot seluruhnya tentang permasalahan ekonomi, keuangan, semuanya. Dan bahkan keluarga dan mereka para sahabat yang mereka makan adalah binatang-binatang kecil yang ada di permukaan bumi ketika itu untuk cuma sekedar memberikan kekuatan untuk tidak meninggal dunia. Lihat keluarga dan sahabat Rasulullah. Keluarga dan sahabat Rasulullah sebelum baginda Rasulullah Isra dan Mi'raj itu makanan-makanan kecil atau bahkan itu binatang-binatang kecil mereka makan untuk menyambung hidup jemaah sekalian. Yang kaya mereka berikan kepada yang membutuhkan mereka cuma sekedar mengambil apa yang telah mereka butuhkan. Itulah mereka kaum muslimin. Hati mereka tidak pernah terpesona tentang permasalahan dunia dan sebagainya. Sayyidatuna Khadijah, kecintaan baginda Rasulullah, istri tercinta baginda Rasulullah meninggal dunia. Bukan, tapi bersama. Sayyidina Abi Thalib, pamannya beliau, yang membela dakwahnya beliau, kemudian beliau meninggal dunia. Capek baginda Rasulullah. Semakin sengit serangan dari mereka orang-orang kafir yang ada di kota Makkahul Mukarramah. Saking dahsyatnya mereka orang-orang kafir, bahkan sampai keluarga dan sahabat Rasulullah tidak mampu untuk melakukan satu pergerakan sedikit pun ketika itu. Baginda Rasulullah menunggu firman yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak firman ketika baginda Rasulullah dalam keadaan luka dan
disebut dengan Amul Huzn, tahun duka kita ketika itu. Tahun duka citanya baginda Rasulullah, capeknya baginda Rasulullah, terbelitnya baginda Rasulullah, duka yang sangat merana di baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan inna ma'al usri yusra, thumma inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya dua kali Allah berfirman, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Artinya kesulitan apapun yang kita alami, kalau kita dekat kepada Allah itu indah jemaah. Betul? Di balik kesulitan apapun, kesulitan ekonomi kita, mari kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Padahal ekonomi kita dalam keadaan melarat. Ya Allah, besok mau bayar hutang. Istri pada sakit kan? Anak 15 sakit semua. Belum bayar sekolah lagi. Besok tuh ibu-ibu gendut minta tagihan. Jangan jadi gendut. Ibu-ibu yang punya kontrakan itu keterlaluan saya ngomong. Keterlaluan. Terus ibu-ibu yang punya kontrakan bakal datang lagi. Gimana nih? Kita punya Allah berbuat baik. Betul kan? Kita punya Allah hanya kepada Allah. Nangis dia kepada Allah. Nangis dia kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Besok mau bayar kontrakan aku nggak punya. Istri pakai sakit, anak-anak semua sakit. Ya Allah, minta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum Isra dan Mi'raj, berapa banyak tangisan beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kuatkan keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami, keluarga, para sahabat-sahabat kami ya Allah. Itu doanya Rasulullah. Kuatkan Allahumma ya Qawi, ya Allah yang Maha Kuat, kuatkan kami ya Allah. Berikan kekuatan kami yang lebih lagi ya Allah. Itu doanya Nabi Muhammad. Nggak pernah baginda Rasulullah mengatakan ya Allah hancurkan fulan bin fulan. Ya Allah hancurkan fulan bin fulan. Nggak pernah baginda Rasulullah kemudian dendam kepada fulan bin fulan. Justru ketika itu fulan bin fulannya mereka pada masuk Islam ketika di akhir-akhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada'. Karena Rasulullah nggak punya dendam. Rasulullah nggak pernah marah. Baginda Rasulullah sedikit pun tidak pernah bertolak kepada orang-orang yang menyakiti beliau, tidak pernah. Yang ada Allah mahdi'uni bainal layam. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, maka sesungguhnya mereka tidak mengenal ya Allah. Mereka belum merasakan nikmatnya bercinta kepada Engkau ya Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada tetangga kita benci sama kita. Setiap depan rumah kita sering kali dikasih bangkai tikus. Kita lagi mau sholat, kita mau lagi tahu ada bangkai tikus di depan rumah kita. Kira-kira Bapak marah nggak? Ibu? Marah lah, marah. Nah setelah marah, ibu melaknat ya? Melaknat ya? Jangan gitu. Sebenarnya orang tikus di sini. Bagaimana Rasulullah? Betul ditaruh kotoran. Ketika beliau sujud di Ka'batullah yang berjalan saya, dia sujud. Lama sujud. Ditaruh kotoran-kotoran kota. Ditaruh kotoran-kotoran kambing. Ditaruh kotoran manusia di pundak baginda Rasulullah. Di imamahnya baginda Rasulullah Muhammad. Sujud beliau. Nangis beliau di hadapan Allah. Sayyidatina Fatimah yang membersihkan kotoran tersebut. Sayyidatina Fatimah usia ketika antara 4 atau 5 tahun membersihkan kotoran dari punggung ayah beliau. Dan gimana ayah beliau dibersihkan? Kemudian mereka orang kafir Quraisy lagi mau memberikan kotoran di setiap baginda Rasulullah. Sujud di sisi Ka'bah selalu disakiti. Tetap baginda Rasulullah Allahu Akbar. Khusyuk beliau. Tidak pernah melihat kanan dan kiri. Yang ada di hadapan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala, Ka'batullah yang bersyarafah, Allahu Akbar. Enggak pernah beliau dendam kepada siapa saja yang menyakiti beliau. Tidak pernah beliau pernah dendam atau bahkan mengucapkan kata-kata kotor kepada mereka orang kafir Quraisy. Hati beliau sudah tertanam, maha
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas ketika itu baginda Rasulullah mendapatkan undangan. Inna ma'al usri yusra, thumma inna ma'al usri yusra. Allah undang Isra dan Mi'raj. Itu undangan Allah. Kita mau dapat undangan Allah, capek dulu. Ibu, mau dapat undangan Allah ya? Capek. Salat duha kita, tahajud kita, ngaji kita. Kira-kira ibu ngaji 5 jam, berubah nggak kakinya? Atau bapak-bapak ngaji 5 jam berubah nggak? Bapak-bapak berubah? Berubah? Ya berubah itu berubah. Syekh Abu Bakar bin Sa'ad dan mereka para wali yang lain, banyak yang mereka mempunyai usia 80 atau bahkan 90. Sayyidul Imam Syekh Syarif Hidayatullah yang disebut dengan Sunan Gunung, nanti usianya 120 tahun. 120 ngaji 10 jam nggak berubah lagi. Mereka para ulama bahkan bisa jadi penyakitnya lebih banyak. Jantungnya ada, diabetesnya ada, nggak pernah berkeluh kesah. Yang ada di dalam hatinya, alhamdulillah ya, aku dapat penyakit jantung dari engkau. Alhamdulillah. Kita baru punya penyakit jantung belum 1 tahun nggak tahu bahwa kita punya penyakit jantung, betul? Betul. Katanya mau jadi umat Nabi Muhammad. Mengadunya bukan kepada Allah, mengadunya kepada Muhammad. Semakin tua apanya kayaknya makin pede. Ngapain mengadukan ke orang? Mengadunya ke Allah. Malam tahajud. Ada di antara kita malam dari jam 1 sampai subuh tahajud. Bu. Ada. Di muka lagi ada. Bapak-bapak tahajud dari jam 1 sampai subuh aja. Nggak mengaku, berarti yang jangan bagus lah. Ini kita di bulan Rajab, di bulan istighfar yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Yang harusnya kita di bulan Rajab ibadah kita lebih banyak, lebih menarik, lebih cantik. Istighfar kita nangis. Tadi ibu mengatakan Rabbi firli warhamni wa tub alayya ya 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kita mau merasakan ibadah terbanyak dulu. Dan kita langsung mau merasakan nikmat ibadah kok saya belum dapat, iya dong. Kita belum memperbanyak. Kita belum memperbanyak. Bapak Ibu, dulu masa muda, saya belum ada merasakan nikmatnya membaca. Masa-masa belasan tahun, membaca, biasa. Tapi ketika saya mulai membaca dengan banyaknya, 1, 2 buku, 3, 4, 5 buku, berbuku-buku, berbanyak-banyak buku. Rupanya di situ ada sebuah kenikmatan ketika saya membaca. Walaupun di situ ada novel misalnya, tapi kan membaca, ada rasa. Saya ketika membaca bahasa Arab atau bahasa Indonesia kan, cuma memang bahasa Inggris saya banyak kelemahan. Saya harus banyak ambil kamus begitu jadi HP ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia seakan tidak langsung pakai kamus langsung saja. Dari 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 buku, 5 dari magazinnya, dari majalahnya, dari seluruhnya, ada sebuah kenikmatan ketika saya sudah mulai membaca. Sama. Ketika kita mau merasakan nikmatnya sholat, banyakin dulu. Ketika mulai merasakan nikmatnya zikir, banyakin dulu. Ketika kita mau merasakan nikmatnya, tadi dikatakan dalam zikir ibu, Rabbi firli warhamni wa tub, udah dulu, pagi siang sore dan malam. Benar dalam sabda baginda Rasulullah, siapa saja orang yang berada di Rajab, dia memperbanyak Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dan sore, atau dalam bahasa riwayatkan dan malam dan siang 70 kali dalam tamsal al-nagir ya.
tidak bakal tersentuh kulitnya oleh api neraka. Benar. Tapi bagaimana setiap waktu kita membaca sekali, kau belum merasakan nikmat. Doa. Kau belum nikmat. Terus lagi. Terus berbanyak. رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي كلمتين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم كلمتين nikmat sudah banyak. Setelah banyak bakal merasa nikmat. Astagfirullah rabbana ya astaghfirullah minal khataya. Astagfirullah rabbana ya astaghfirullah minal khataya. Belum merasakan ini. Berulang-ulang ada sebuah firman. Imam Hasan al-Basri ketika beliau ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, aku membaca Quran kok aku belum merasakan nikmat. Aku berzikir kok aku belum merasakan nikmat." Itu merupakan sebuah syukur engkau kepada Allah. Terus berbanyak. Dari banyaknya engkau membaca zikir, dari banyaknya engkau membaca Al-Quran, engkau bakal merasakan sebuah kenikmatan. Akhirnya muridnya tersebut mulai zikir dan membaca Al-Quran dengan banyak. Akhirnya baru dia merasakan sebuah kenikmatan. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pendapat seperti ini sudah terungkap
terus ketika udah dibuat kita merasakan nikmatnya. Maka terkadang jamaah ketika lagi dalam keadaan tahlilan la ilaha illallah, 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 dia tak tahu perutnya sudah ribuan kan. Dia zikir, dia khusyuk, dia bermunajat, dia minta kepada Allah di sepanjang malamnya. Dari mulai jam 12 malam sampai jam 2, jam 2, jam 3, jam 4, rupa-rupanya terdengar suara tarhim. Suara tarhim atau menjelang waktu subuh, kemudian azan subuh. Baru dia mulai terasa Allahu Akbar. Betapa nikmatnya berdekatan dengan Engkau ya Allah. Dia sudah merasakan nikmat. Begitulah baginda Rasul Muhammad. Begitulah baginda Rasul Muhammad mengajarkan kepada kita bercapek-capek dahulu, bersenang-senang. Kemudian bagaimana kita merasakan sebuah kesenangan hidup tanpa kita bercapek-capek, kita bangun malam capek, kita beribadah lagi capek, mau bersihkan hati kita capek. Jangan sampai hasut di antara kita. Malam Rajab, malam 27 Rajab yang sekarang kita peringatkan. Bagaimana ketika kita keluar dari Masjid Al-Hikmah ini, tidak ada sombong di antara kita, amin. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada malas di antara kita. Dan besok sholat subuh kita, insya Allah masjid kita penuh dan ramai. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.